Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Kembali lagi di kelas Bahasa Indonesia kita hari ini bersama saya Alfi. Apa kabar teman-teman semua hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Oke, apakah teman-teman hari ini ada yang tidak masuk? Oke, semua teman-teman masuk ya hari ini. Terima kasih teman-teman karena sudah tetap mengikuti kelas saya. Meskipun kita harus melakukan kelas ini secara daring karena pandemi COVID masih terjadi di Indonesia, semoga pembelajaran kita secara daring ini tidak mengurangi kedekatan kita, juga tidak mengurangi proses pembelajaran dan pertukaran budaya yang sedang kita lakukan saat ini. Oke, sebelum kita mulai kelas kita hari ini, seperti biasa, kita akan memulai dengan berdoa. Semoga pembelajaran kita hari ini senantiasa dimudahkan dan ilmu dan budaya serta budaya yang kita ingin pelajari menjadi lebih mudah dan lebih baik untuk kita nikmati. Ya, silahkan teman-teman berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa, berdoa selesai. Baik teman-teman, sebelum saya mulai kelas hari ini, bagaimana? Apakah saya ulangi kembali? Apakah ada teman-teman yang tidak masuk hari ini? Baik, semua teman-teman masuk ya. Terima kasih teman-teman. Sebelumnya, apakah ada yang masih ingat materi kita di pertemuan sebelumnya? Iya, betul sekali. Kita sudah pernah membahas tentang hobi dan profesi ya. Baik. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan memasuki sebuah materi baru. Ya, teman-teman boleh nanti menambahkan versi dari negara teman-teman masing-masing. Tapi izinkan saya untuk menjelaskan dulu terkait materi hari ini di Indonesia. Oke, hari ini kita akan belajar tentang cerita rakyat. Ya, teman-teman semua tahu nggak sih cerita rakyat itu apa? Kalau di negara barat yang menggunakan bahasa Inggris, mungkin sudah tidak asing dengan folklore. Apakah saya salah menyebutkannya? Nah, teman-teman, cerita rakyat ini adalah sebuah cerita yang diberikan secara turun-menurun dari nenek moyang tentang kejadian yang ada di suatu daerah tertentu. Nah, untuk lebih jelasnya, saya izin kepada teman-teman untuk menampilkan PowerPoint-nya ya. Bentar ya teman-teman. Apakah teman-teman semua terlihat? Oke. Nah, pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang cerita rakyat. Cerita rakyat yang ada di Nusantara Indonesia ini sebenarnya sangat banyak sekali teman-teman. Mereka pun memiliki banyak amanat yang ditujukan sebagai bentuk cerita kepada anak-anak pada masa yang lampau ya. Jadi cerita ini memang sudah berkembang sejak zaman dahulu. Cerita ini biasanya dibacakan ketika hendak tidur kepada anak-anak supaya dapat membangun karakter anak menjadi anak yang baik karena cerita ini punya sisi eh, pendidikan yang baik gitu. Dari tingkah lakunya, amanat yang diberikannya, gitu. Banyak sekali cerita rakyat Nusantara dari Sabang sampai Merauke itu banyak sekali. Salah satu yang paling terkenal dan banyak versinya adalah Malin Kundang. Malin Kundang ini ada juga di versi Melayunya. Kemudian ada lagi cerita tentang Danau Toba. Jadi cerita rakyat ini bukan hanya sekedar cerita tentang sebuah keluarga atau sebuah kebudayaan di satu daerah, tapi bisa juga menjadi sebuah cerita dari asal-usul sebuah tempat seperti Danau Toba itu teman-teman. Oke, apakah teman-teman punya cerita semacam ini dari negara teman-teman masing-masing? Boleh kalau ada yang punya cerita yang sama, misalnya tentang satu tempat yang punya sejarah khusus dan ada cerita khusus yang dipercayai oleh masyarakat di sekitarnya, boleh disampaikan di kelas kita hari ini. Oke,
Teman-teman bisa untuk nanti di akhir untuk menuliskan salah satu cerita rakyat dari negara teman-teman masing-masing. Jadi hari ini saya juga akan mengenalkan salah satu cerita rakyat dari Nusantara, yaitu dari Jawa Barat. Nah, teman-teman, ada satu cerita yang menjadi sebuah legenda dari sebuah tempat bernama Tangkuban Parahu. Kalau teman-teman pernah pergi ke daerah Bandung, nah, tempat ini adalah tempat yang cukup terkenal menjadi tempat pariwisata. Nah, tempat ini ternyata punya eh, sejarah ya, punya legenda. Bagaimana tempat itu menjadi tempat yang sekarang. Namanya adalah Legenda Sangkuriang. Apakah teman-teman bisa menyebutkannya? Legenda Sangkuriang. Tuh. Jadi, Sangkuriang ini menceritakan uh, kisah yang dipercaya oleh masyarakat Jawa Barat sebagai penyebab utama munculnya Gunung Tangkuban Perahu. Jadi bentuknya ini seperti Tangkuban Perahu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa sambil lihat nanti di Google atau di internetnya. Nah, maaf, saya tidak menampilkan gambarnya di sini gitu. Saya lupa untuk memasukkannya. Kisah ini menceritakan tentang kegagalan seorang pria bernama Sangkuriang. Jadi Sangkuriang ini adalah nama tokoh, ya. Tokoh atau nama seseorang. Untuk meminang seorang wanita, meminang ini adalah ingin menikahi, gitu, ingin melamar seorang wanita bernama Dayang Sumbi. Nah, jadi laki-lakinya ini bernama Sangkuriang, perempuan ini bernama Dayang Sumbi. Nah, ini adalah cerita mereka berdua yang gagal menikah hingga akhirnya terjadilah munculnya Gunung Tangkuban Perahu. Kira-kira teman-teman tahu tidak ya kenapa kegagalan pernikahan ini menyebabkan adanya Gunung Tangkuban Perahu? Apa ada yang sudah pernah tahu sebelumnya cerita tentang Sangkuriang? Ada yang mau menceritakannya? Oke, teman-teman. Di pelajaran kita hari ini, saya akan mengajak teman-teman untuk membaca cerita. Jadi, bukan saya yang membaca, tapi teman-teman yang membaca. Saya di sini hanya akan sedikit menceritakan tentang Sangkuriang ini. Oke, ini adalah kisah dari Sangkuriang. Ya. Teman-teman boleh dibaca masing-masing, atau ada yang mau berbicara dengan suaranya yang lantang, dengan suara yang keras, saya teman-teman mendengar. Ya, baik. Terima kasih untuk yang sudah membaca. Apa yang bisa teman-teman tangkap dari 4 paragraf yang ada di layar saat ini? Ya, betul sekali teman-teman ya. Di sini menceritakan awal mula Sangkuriang dan ibunya. Jadi kalau kita tadi sudah mengetahui cerita tentang Sangkuriang dan ibunya, maka kita akan, mohon maaf, kalau sebelumnya sudah kita ketahui bahwa ini adalah tentang kisah cinta Sangkuriang dan Dayang Sumbi, maka kita akan tahu bahwa kisah cinta ini adalah kisah cinta seorang anak kepada seorang ibu. Tapi kenapa gagal? Oh, nah, ternyata pada awalnya si Sangkuriang ini yang marah kepada Tumang. Tumang ini adalah nama seekor anjing yang ternyata adalah jelmaan bapaknya atau titisan bapaknya. Titisan ini itu apa ya? Sebuah bentuk yang menyerupai ya. Jadi aslinya itu manusia, tapi dia menyerupai sesuatu gitu. Pada zaman dahulu ini adalah hal yang wajar, dianggap wajar karena berarti dia memiliki kekuatan magis yang sangat kuat. Nah, karena marah dengan Tumang, ia mengusir Tumang ke hutan. Gitu. Ketika ia cerita kepada ibunya, Dayang Sumbi marah dan memukul Sang Kuryang di bagian kepalanya hingga terluka. Gitu. Karena merasa kecewa, kecewa itu adalah perasaan yang tidak nyaman ya teman-teman, seperti rasa sedih, gitu. Seperti rasa marah, kecewa ini juga sama seperti itu. Ya, akhirnya pergi mengembara. Mengembara ini merantau, pergi jauh dari rumahnya, meninggalkan rumahnya untuk tujuan tertentu. Nah,
Setelah ia menyesalinya, eh, karena telah menyesalinya, Dayang Sumbi ini menyesal. Menyesal itu adalah kenapa melakukan hal seperti itu. Dia merasa bersalah karena telah melakukan hal seperti itu. Ia akhirnya bertapa. Bertapa ini adalah sebuah proses berdoa. eh, Pada zaman dahulu ini dilakukan untuk meningkatkan kekuatan magis yang ada di dalam diri atau berdoa kepada dewa-dewa pada saat itu. Nah, karena ia selalu berdoa dan bertapa dan menyesali kesalahannya, maka para dewa ini memberikan sebuah hadiah kepada Dayang Sumbi, yaitu ia akan selalu muda dan cantiknya abadi. Abadi ini berarti selamanya. Bayangkan teman-teman kalau menjadi cantik selamanya atau ganteng selamanya. Pasti semua orang akan suka terus ya. Nah, setelah bertahun-tahun pergi jauh dari rumahnya, ternyata Sang Kuryang ini kembali ke tanah airnya, kembali ke kerajaannya dan mendapati kerajaan itu sudah beda semua. Ya, oke, dari bagian ini kita teman-teman yang sudah membaca bisa melihat bahwa ternyata Sang Kuryang jatuh cinta kepada Dayang Sumbi. Dayang Sumbi sudah lupa muka anaknya. Ya, jadi dia tidak menganggap Sang Kuryang pada saat itu adalah anaknya. Oke, teman-teman bisa membaca ya. Apakah sudah selesai membacanya? Baik, kalau sudah selesai. Nah, pada suatu saat ketika Sang Kuryang ingin izin pergi untuk berburu, ia meminta tolong untuk dibenarkan ikat kepalanya, teman-teman. Ikat kepalanya minta dibenarkan. Nah, ketika dibenarkan, ternyata Dayang Sumbi melihat ada bekas luka di kepalanya. Iya, betul sekali. Bekas lukanya adalah yang tadi dipukul oleh Dayang Sumbi dengan sendok nasi. Jadi kalau di Indonesia, eh, sendok kami itu bermacam-macam, sama seperti teman-teman yang ada di luar negeri ketika sendok sup, sendok makanan penutup, dan lain-lain itu berbeda sama. Dan ada satu sendok yang berukuran besar, nanti akan saya bawakan contohnya. Itu hanya untuk mengambil nasi dari tempatnya. Nah, itu disebut sebagai sendok nasi atau di sini kita kadang menyebutnya centong nasi. Ya, ketika teman-teman eh, makan, sendok yang teman-teman pakai adalah sendok untuk makan, sedangkan untuk mengambil nasinya bernama sendok nasi atau centong nasi. Itu ya teman-teman. Nah, kembali lagi ke cerita Sang Kuryang. Nah, setelah mengetahui bahwa ada luka di kepalanya, ya, teman-teman boleh baca lagi paragraf saat ini. Ternyata Dayang Sumbi menyadari bahwa itu adalah Sang Kuryang. Nah, karena dia merasa takut harus menikahi anaknya, ia memberikan dua syarat kepada Sang Kuryang. Syarat yang pertama, meminta Sang Kuryang membendung Sungai Citarum. Jadi ada sebuah sungai besar pada saat itu, namanya Sungai Citarum. Yang tadi bendung. Bendung itu apa ya? Bendung itu mengumpulkan, menahan air. Jadi dibuat seperti bendungan, seperti pintu air mungkin ya, kalau teman-teman tahu. Nah, di bendung Sungai Citarum itu agar airnya tidak mengalir lagi. Itu sungguh sangat syarat yang berat pada masa itu ketika tidak ada alat berat, alat bantu gitu. Yang kedua, ia diminta Sang Kuryang ini eh, membuat sebuah sampan. Kalau teman-teman tahu sampan ini adalah kata lain dari perahu, perahu kayu besar gitu untuk menyeberangi sungai Citarum itu. Nah, kedua syarat itu harus selesai sebelum fajar atau sebelum matahari terbit. Jadi fajar ini adalah waktu di mana matahari terbit. Bayangkan teman-teman, pada saat itu harus membendung sungai yang sangat besar, kemudian harus membuat perahu yang sangat besar. Namun karena Sang Kuryang ini sakti, sakti ini adalah sebuah sebutan untuk orang-orang yang memiliki kekuatan magis, kekuatan gaib, teman-teman. Nah, karena Sang Kuryang ini sakti, dia bertapa, ya, seperti tadi yang dilakukan oleh Dayang Sumbi ya, dia berdiam diri untuk eh, meningkatkan kekuatannya. Ia memanggil semua makhluk gaib. Makhluk gaib ini adalah
semacam jin, apa teman-teman tahu jin? Makhluk yang tidak kasat mata, gitu. Makhluk yang menjadi kekuatannya si Sangkuriang ini untuk menyelesaikan syarat-syarat dari Dayang Sumbi. Nah, karena Dayang Sumbi ini takut ya teman-teman, aduh, sepertinya Sangkuriang ini sakti sekali. Nah, sepertinya Sangkuriang ini hebat sekali kekuatannya. Karena ia takut Sangkuriang akan berhasil dan ia harus menikahi anaknya sendiri, maka ia menyuruh pasukannya untuk menggelar. Menggelar itu membuka ya. Kalau di sini adalah membuka. Membuka kain sutra merah di sebelah timur kota. Jadi karena matahari timbulnya dari timur ya teman-teman, si Dayang Sumbi ini dengan pasukannya menggelar kain sutra warna merah supaya Sangkuriang mengira bahwa pagi sudah datang, gitu. Hari sudah selesai dan pagi sudah datang. Jadi kan warna merah itu menandakan seperti matahari yang mau naik ya, sama seperti keadaan fajar. Nah, kemudian karena Sangkuriang kesal nih, wah ternyata sudah pagi tapi aku belum selesai, gitu. Ia nggak marah karena tidak bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh Dayang Sumbi, sehingga dia tidak bisa menjadi melamar Dayang Sumbi. Nah, dengan kekuatannya, ia akhirnya menjebol itu merusak. Tadi kan sudah dibendung airnya, sudah dikumpulkan menjadi satu, ditahan, terus buar. Dia buka semuanya dengan menjebol, ya, membuka, menghancurkan bendungannya yang sudah dibuat. Akhirnya banjir melanda semua kota. Jadi semua kota tuh tergenang air karena air Citarum itu sangat banyak ya teman-teman. Karena kesal pun dia menendang si perahu yang dibuatnya itu. Jadi perahunya besar, karena kesal dia tendang perahunya. Kemudian perahunya itu melayang, terbang, lalu jatuh. Jatuhnya kebalik, seperti perahu tapi kebalik. Seperti perahu tapi kebalik, menjadi seperti gunung. Nah, teman-teman bisa membayangkan sebuah perahu yang ditendang kemudian terbalik menjadi sebuah gunung di bagian utara kota Bandung yang sekarang diberi nama Tangkuban Perahu. Oke, teman-teman bagaimana ketika membacanya? Apakah ada kalimat yang sulit teman-teman mengerti? Atau adakah kata yang masih teman-teman tidak bisa pahami selain dari kalimat-kalimat atau kata yang telah saya sampaikan tadi? Boleh teman-teman sampaikan. Ya, baik. Kita akan mengumpulkan semua kosakata yang sekiranya teman-teman akan uh, tanyakan. Oke, beberapa kosakata yang sudah kita dapatkan hari ini ya, teman-teman. Ada berburu. Berburu itu apa ya? Oh, ternyata berburu itu adalah kegiatan mencari hewan untuk dimakan atau untuk diambil kulitnya. Ya, jadi berburu. Kalau di Indonesia ini masih banyak sekali masyarakatnya yang melakukan berburu untuk memenuhi pangannya. Nah, jadi misalnya ada orang yang kemudian datang ke dalam hutan membawa senjata seperti tombak, atau terkadang kalau modernnya dengan pistol dan lain-lain untuk berburu misalnya seperti rusa, babi hutan dan semacamnya. Untuk apa? Untuk kemudian dimakan ya dagingnya sebagai santapan. Tuh, masih banyak warga Indonesia yang melakukan hal itu, tapi umumnya itu berada di pedalaman-pedalaman. Oke, kemudian kita menemukan kata zaman. Ya, zaman ini adalah sebuah eh, sebuah istilah untuk menyebut waktu. Zaman sekarang, berarti pada masa ini, ya. Ada lagi dewa. Dewa ini bisa dianggap seperti Tuhan, atau kalau dalam mitologi Yunani banyak dewa-dewa seperti Zeus ya, dan yang lain-lainnya saya tidak begitu mengerti ya, tapi sama bentuknya seperti itu. Kemudian ada kata abadi, tadi sudah saya sampaikan abadi itu berarti selamanya. Kemudian ada kata bertapa. Bertapa itu hmm, sebuah kegiatan berdiam diri. Jadi bertapa itu berdiam diri. Seperti meditasi teman-teman, seperti yoga.
Nah, sama seperti itu, tapi dalam konteks cerita rakyat biasanya bertapa digunakan untuk meningkatkan kesaktiannya. Nah, jelita. Ya, jelita ini adalah sebuah istilah untuk melengkapi kata cantik. Kalau cantik saja sudah menggambarkan betapa rupawannya wajah, nah jelita ini adalah tambahan. Berarti kalau cantik jelita itu cantik banget. Nah, teman-teman. Oke, mengembara dan merantau ini hampir sama ya. Mengembara dan merantau ini hampir sama, yaitu meninggalkan eh, tempat tinggal, meninggalkan eh, meninggalkan rumah ke satu tempat yang jauh untuk melakukan atau untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ada lagi terkejut. Terkejut itu kaget ya, teman-teman sudah tahu ya kata kaget. Oke, ada lagi menggelar. Tadi sudah saya sampaikan kan, menggelar itu seperti membuka, ya, membuka. Biasanya bisa dikonotasikan seperti menggelar karpet, membuka karpet. Ya, gadis. Gadis ini adalah sebutan untuk perempuan yang belum menikah biasanya. Ya, biasa sering disebut dengan gadis. Gemar. Gemar ini hmm, seperti hobi, ya. Gemar melakukan kegiatan membaca, artinya dia punya hobi membaca. Jadi gemar ini suka sekali. Oke, teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan hari ini terkait cerita Sang Kuryang? Oke, karena tugas kita membaca hari ini, teman-teman silahkan setelah ini membacakan kembali legenda Sang Kuryang ini kepada saya. Ya, teman-teman juga boleh menceritakan salah satu cerita rakyat, ya. Teman-teman sudah bisa memahami ya cerita rakyat yang ada di negara teman-teman masing-masing, gitu. Nanti untuk tugasnya, teman-teman silahkan mencari cerita rakyat Nusantara yang teman-teman sukai, lalu teman-teman baca ceritanya, dan teman-teman ceritakan kembali di depan kelas tentang cerita rakyat yang sudah teman-teman cari. Apakah bisa dipahami sampai sesi ini? Ada yang mau ditanyakan? Baik. Kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan dan sudah mengerti semua, mari kita tutup kelas kita hari ini dengan kembali berdoa. Semoga materi kita hari ini dan pertukaran budaya yang kita lakukan hari ini menjadi uh, wawasan baru untuk kita untuk terus melakukan melakukan pertukaran budaya yang lebih banyak sehingga kita mampu untuk mencintai bukan hanya negara kita tapi keindahan di setiap negara yang kita lalui. Oke, mari kita akhiri kelas ini dengan membaca doa sesuai kepercayaannya masing-masing. Aku. Ya teman-teman, sampai berjumpa lagi di kelas kita selanjutnya. Tetap jaga kesehatan teman-teman dan selalu semangat dalam belajar. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman. Dan saya stop sharing.